Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bit-tha'ah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam pun senantiasa pula kita aturkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu khususnya dengan khusyuk, bahkan dia laksanakannya dengan lalai. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugi, bahkan sungguh sangat menyesal sekali manakala kita sebagai umat Muhammad, Allah telah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sholat yang kita laksanakan, sholat yang kita lalaikan, lalai dalam melaksanakannya, waktu-waktunya, dan kita pun tidak menguasai atau tidak melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apa dan bagaimana rukunnya, syaratnya, hal-hal yang dapat membatalkan itu sholat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Fawailul lil musalli, maka celakalah orang-orang yang sholat. Mohon maaf saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita sholat tapi kita celaka. Orang yang bagaimana? Yang ia sholat tapi dia celaka, yaitu di mana kita umat Islam, umat Muhammad SAW, tatkala ia melaksanakan sholat 5 waktu khususnya, sholat yang dia kerjakan dalam keadaan sahun, di mana mereka lalai. Banyak di masyarakat kita, saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita umat Islam. Pertama, berapa banyak saudara kita yang melaksanakan sholat 5 waktu yang mereka belum tahu di mana rukun sholat, di mana sunnah-sunnah sholat, bahkan mana hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dari segi waktu pun masih banyak saudara-saudara kita yang melalaikan waktu, bahkan mereka melaksanakannya pun dengan tidak berjamaah, walau kesempatan untuk berjamaah sangat terbuka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita termasuk orang-orang yang celaka, yaitu orang yang melalaikan, yang lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu khususnya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min qa'imin hazzuhu min sholati ila hazzuhu min sholati at-tahab wan nasab." Diriwayatkan oleh Imam Nasai
berapa banyak umat Muhammad SAW dia melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari sholat yang dia kerjakannya kecuali capek, lelah, letih. Mungkin kita bisa lihat ini dalam pelaksanaan sholat tarawih di Ramadan. Maka dalam hadis lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Malam tanhau sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa saja yang sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan yang keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah-tambah dari sholatnya itu kepada Allah kecuali dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dijelaskan ini kepada kita sebagai umatnya, lebih-lebih kita sebagai umat yang akhir zaman ini, agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sholatnya lalai, sholat kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maaf, kalau diislah katakan yang lebih rendah, untuk apa kita sholat? Kalau sholat kita tidak mempunyai hikmah untuk kita, tidak mampu mencegah perbuatan keji, perbuatan yang sangat Allah benci, yaitu daripada dosa-dosa besar dan kemungkaran dosa-dosa yang kecil yang kita kerjakan. Sungguh sangat celaka, sungguh sangat celaka orang-orang yang apabila sholatnya, khususnya sholat wajib, dia kerjakan, tidak semakin dekat ia kepada Allah, bahkan semakin jauh ia kepada Allah, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai, melalaikan dari waktunya, tidak berjamaah, dan ia sendiri tidak mengetahui syariat dalam sholat yang di dalamnya syarat, rukun, sunnah-sunnah, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Saudaraku, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari orang-orang yang sholatnya lalai, sholat yang tidak membawa hikmah dan manfaat. Kehadirat Allah kita mohon, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memudahkan kita kepada jalan yang kita bisa mampu melaksanakan sholat kita, sholat yang khusyuk, sholat yang mendekatkan diri kita kepada Allah semakin dekat dan semakin dekat. Al-Fakir mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.